sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Miss Winserly dan teman-temanku yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahastar Hidayat. Fakultas Hukum akan menyampaikan pemahaman saya tentang sosiologi hukum dari pertemuan pertama hingga terakhir. Pertama, sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan. Sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang sesuai. Lalu objek sosiologi tersebut adalah masyarakat. Apakah itu masyarakat? Manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, dan mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan hingga tiap anggota merasa terikat satu sama lain. Nah, lalu sosiologi juga bersifat kumulatif, yaitu memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Sosiologi juga bersifat non etis, yang artinya dipersoalkan bukan baik buruknya fakta, tapi menjelaskan fakta secara analitis. Nah, lalu apa itu hukum? Hukum adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan yang hidup dalam suatu masyarakat yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, memaksa, dan mengatur. Dan ketentuan-ketentuan tersebut jika dilanggar maka akan diberi sanksi atau hukuman. Lalu sosiologi hukum sendiri adalah kajian-kajian ilmu sosiologi terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan mempelajari secara analitis dan empiris terhadap perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lainnya hukum di masyarakat. Mengapa timbul sosiologi hukum? Karena adanya yang namanya fenomena sosial. Nah, metode-metode yang kita pelajari dalam kajian sosiologi, yang pertama ada metode kualitatif, yaitu menggunakan bahan yang sukar atau sulit diukur. Nah, atau yang biasanya bersifat eksak. Nah, ada juga yang misalnya kita ingin memiliki akibat atau sebab ya revolusi secara umum, maka akan mencari bahan-bahan sejarah dari berbagai tempat atau dari sejarah-sejarah masa silam. Itulah yang disebut dengan metode kualitatif. Lalu ada juga yang namanya induktif dan deduktif. Induktif ini mempelajari suatu gejala yang bersifat khusus untuk mendapatkan kaidah umumnya. Nah, kalau deduktif itu kebalikannya. Jadi kita mempelajari sesuatu yang umum untuk mendapatkan sesuatunya kaidah-kaidah yang khusus. Nah, juga sosiologi itu bisa bersifat empiris dan rasionalistis. Nah, empiris ini itu berdasarkan keadaan nyata dalam masyarakat. Jadi kita menggunakan keadaan yang nyata dalam masyarakat. Lalu kalau rasionalistis itu kita menggunakan logika kita, bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah di kemasyarakatan. Nah, ada juga yang namanya fungsionalis. Nah, fungsionalis ini bertujuan untuk meneliti lembaga-lembaga kemasyarakatan atau struktur-struktur dalam masyarakat. Sejarah sosiologi pertama kali itu adalah Belanda yang membawa sosiologi ke Indonesia. Belanda itu sempat menjajah Indonesia yang cukup lama, yaitu sampai 3,5 abad. Mengapa bisa lama Belanda menjajah Indonesia? Karena Belanda memiliki tipologi bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat Indonesia dengan baik. Nah, hal tersebutlah yang membawa kajian-kajian sosiologi ke Indonesia. Perkembangan sosiologi Indonesia pada awalnya hanya suatu pelajaran yang bersifat terapan atau pelajaran biasa gitu, pelajaran tambahan. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah mengetahui bahwa betapa pentingnya ilmu sosiologi tersebut, akhirnya sosiologi ini menempati salah satu pelajaran yang cukup penting di daftar perkuliahan. Nah, lalu ketika itu juga kita pernah bahas yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu kalau kita definisikan adalah proses yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, atau kelompok dan kelompok. Interaksi ini kalau kita artikan dalam bahasa yaitu interaksi, interaction. Inter yang artinya berbalas-balasan dan action yang artinya tindakan, ya artinya berarti tindakan yang berbalas-balasan. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah kodrat kita sebagai manusia sosial atau makhluk sosial. Kita pasti akan melakukan yang namanya interaksi sosial. Yang kedua, karena kita punya kebutuhan hidup, pasti kita akan melakukan interaksi sosial. Kita pergi ke pasar dan sebagainya. Yang ketiga, karena mungkin adanya kemauan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain, makanya kita juga bisa melakukan yang namanya interaksi sosial. Contoh interaksi yang paling sederhana itu seperti kita menyapa, bersalaman atau sebagainya. Yang penting intinya ada dua orang atau dua belah pihak yang kita menyadari pihak mereka dan mereka menyadari pihak dari saya. Maka itulah yang disebut dengan interaksi. Nah, ada beberapa syarat-syarat terjadinya interaksi. Yang pertama adanya kontak.
Nah, kontak ini kalau dalam bahasa kontak artinya bersentuhan, menyentuh, sama-sama menyentuh. Nah, kontak ini bisa bersifat positif dan negatif. Kalau positif ya berarti kita melakukan pertemanan, kekeluargaan dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang bersifat positif lah. Tapi kalau negatif ini ya seperti berantem, konflik, itu juga kontak, tapi kontak yang bersifat negatif. Lalu yang kedua yaitu adanya komunikasi. Kata komunikasi ini sendiri berasal dari bahasa Latin ya, common, yang artinya bersama-sama. Artinya ya adanya komunikasi ya secara bersama-sama. Jadi namanya komunikasi itu nggak bisa dilakukan secara sendiri gitu ya. Lalu di zaman modern ini yang namanya komunikasi itu ya nggak harus langsung bercakapan ya. Kita berkomunikasi melewat WhatsApp, Instagram, Facebook, itu juga ada termasuk dalam kategori komunikasi. Jenis-jenis komunikasi jenis komunikasi itu ada dua. Yang pertama yaitu komunikasi searah. Contohnya saya berbicara, teman-teman mendengarkan. Nah, itu komunikasi searah. Tapi ada juga yang disebut dengan komunikasi dua arah. Artinya kita saling berbicara. Saya berbicara, teman-teman juga berbicara kepada saya. Ini yang disebut dengan komunikasi dua arah. Nah, lalu bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa aja? Ada dua juga. Yang pertama asosiatif dan disosiatif. Nah, kalau asosiatif ini yaitu sesuatu kegiatan yang bersifat interaksi yang bersifat positif. Ya, jadi seperti kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Sementara kalau disosiatif ini lawan katanya, jadi interaksi yang bersifat negatif. Contohnya kontroversi, pertikaian, tawuran dan sebagainya. Nah, lalu kita juga pernah mempelajari yang namanya kemasyarakatan dan kebudayaan. Timbul suatu pertanyaan, mana duluan, masyarakat atau budaya? Kalau menurut saya pribadi itu lebih dahulu masyarakat. Mengapa? Karena kebudayaan itu ada timbul berasal dari orang-orang yang hidup bersama atau masyarakat. Nah, maka masyarakat terlebih dahulu lah baru budaya. Fungsi kebudayaan tersebut adalah yang pertama untuk melindungi diri terhadap dari alam. Yang kedua mengatur hubungan antara manusia. Yang ketiga bisa sebagai wadah segenap perasaan. Kenapa saya bilang melindungi diri dari alam gitu ya? Contohnya ada adat yang menggunakan kebudayaan yang menggunakan rumah tangga. Nah, rumah tangga itu emang didesain menggunakan kaki yang cukup tinggi. Kenapa saya bilang bisa melindungi diri dari alam? Mereka biasa bertempat tinggal di hutan. Sementara kalau misalkan rumah mereka datar, nggak ada takinya, nggak ada panggungnya, itu ular dan hewan-hewan lainnya mudah masuk ke rumah. Akhirnya mereka membuat kebudayaan yaitu model rumah adatnya seperti itu. Lalu kebudayaan tersebut juga dibagi menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan imaterial. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang diciptakan atau dibuat oleh manusia. Contohnya kendaraan, pakaian adat, baju adat, atau alat-alat adat lainnya. Lalu kalau imaterial itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat kalau bahasa kalian. Seperti ya bahasa. Bahasa termasuk kebudayaan, namun kita tidak bisa melihatnya. Agama dan sebagainya. Lalu kita juga pernah belajar yang namanya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mengapa? Karena manusia itu makhluk sosial. Nah, bahkan ditemukan fakta manusia mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Ada dua keinginan pokok manusia yang ada sejak lahir, yaitu manusia ingin menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan juga ingin menjadi satu dengan alam di sekelilingnya. Lalu bagaimana caranya? Manusia menggunakan pikirannya. Manusia makhluk yang sangat cerdas. Nah, contohnya kita melihat suku yang berada di daerah kutub. Nah, mereka membuat pakaian yang sangat tebal. Mengapa? Karena mereka berada di tempat yang dingin. Nah, itulah bagaimana cara manusia bisa beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Atau juga seperti yang mereka tinggalnya di rumah di suku laut. Nah, mereka akhirnya membuat kebanyakan dari mereka menjadi mata pencariannya adalah nelayan. Mengapa? Itulah cara manusia untuk bisa bertahan hidup dengan alam yang ada di sekitarnya. Manusia itu membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi bagi tindakannya. Reaksi akan mendorong manusia untuk berkembang. Melakukan tindakan yang lain tanpa adanya orang lain, perkembangan jiwa manusia bisa terganggu. Saya ingat sekali dulu ada sering berita orang dikurung di bawah tanah, akhirnya ketika dikeluarkan itu stres, jiwanya terganggu. Dua faktor yang membuat seseorang bergabung dalam suatu kelompok. Yang pertama karena kedekatan, yang kedua karena kesamaan.
kesamaan ini bisa kesamaan tujuan atau kesamaan daerah dan sebagainya. Kelompok juga itu bisa membawa dampak positif ataupun negatif buat kita, tergantung kelompok tersebut. Contohnya kalau yang positif, dari setelah kita masuk ke kelompok tersebut, kita bisa mengembangkan skill kita atau kepribadian kita menjadi jauh lebih baik. Namun yang bersifat negatif ini, justru perubahan yang kita dapat itu sesuatu yang buruk, contohnya perilaku yang menyimpang dan sebagainya. Lalu ada juga yang namanya kelompok sosial multikultural. Sudah jelas ya, multi artinya banyak, kultural artinya ya bermacam budaya daerah, artinya suatu kelompok yang di dalamnya berbagai macam daerah, ada orang Jawanya, ada orang Sumateranya, ada orang Sundanya dan sebagainya. Dinamika kelompok sosial. Nah, dinamika kelompok sosial itu berawal dari interaksi. Setelah adanya interaksi, muncullah reaksi. Nah, adanya reaksi tersebut yang membuat perubahan atau perkembangan individu. Perubahan dan perkembangan individu ini yang membuat perubahan dan perkembangan pada kelompok. Hal ini selalu dinamis. Lalu di pelajaran pertemuan terakhir kemarin kita sempat bahas juga yang namanya stratifikasi. Stratifikasi ini kalau menurut saya itu perbedaan masyarakat yang diurutkan berdasarkan tingkatan. Wujudnya yaitu ada masyarakat yang kelasnya tinggi dan masyarakat yang kelasnya rendah. Nah, akibatnya yaitu pembagian hak dan kewajibannya yang jelas berbeda antara strata tinggi dan strata rendah. Nah, kalau kita definisikan apa sih strata itu, yaitu pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarki. Setiap lapisan tersebut disebut sebagai strata sosial. Dahulu strata ini dibedakan oleh jenis kelamin atau darah kerajaan atau bukan dan sebagainya. Namun di zaman sekarang ini strata itu biasanya dibedakan karena jabatannya, karena hartanya, karena kehormatannya, dan juga karena ilmu pengetahuan. Sifat-sifat stratifikasi yang pertama yaitu tertutup. Tertutup artinya stratifikasi ini tidak bisa berpindah lagi, artinya orang yang di atas bakal di atas dan yang di bawah bakal di bawah, seperti sistem ketika masa-masa kerajaan. Lalu juga ada strata yang bersifat terbuka, artinya siapapun bisa berusaha untuk naik ke strata atau lapisan yang lebih tinggi. Di terakhir itu kita juga sempat membahas yang namanya mobilitas sosial. Apa sih mobilitas ini? Mobilitas ini kalau kita artikan dalam bahasa mobilis yaitu perpindahan. Artinya ya perpindahan suatu tempat, bergerak dari tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita bahas mobilitas ini juga dibagi menjadi dua. Ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Vertikal artinya kita pindah dari tempat strata yang lebih rendah, lalu kita merantau dan akhirnya kita bisa mencapai strata yang lebih tinggi. Itu yang namanya mobilitas vertikal. Dan vertikal tersebut tidak selamanya dari bawah ke atas, ada juga yang dari atas ke bawah. Contohnya ketika presiden sudah waktunya habis masa jabatan, maka stratanya bakal turun. Ini juga disebut sebagai mobilitas yang vertikal. Ada juga yang namanya mobilitas horizontal, artinya datar. Artinya setelah dia melakukan mobilitas tersebut tidak ada, ya derajatnya stratanya tetap sama. Contohnya saya sebagai rakyat jualan bakso, lalu saya pindah ke Jakarta, saya di Jakarta juga sebagai rakyat jualan bakso. Nah, itu artinya mobilitas yang horizontal. Kalau menurut saya konsekuensi negatifnya yaitu keakraban kita dengan orang-orang di kampung mulai rendah gitu, karena ya kita sudah merantau ke suatu kota gitu ya. Terus ketika kita baru pertama kali datang, biasanya kita merasa terkucilkan, merasa tidak punya teman atau sebagainya. Namun konsekuensi positifnya di situ kita bisa berjuang lebih. Di situ kita bisa mengangkat strata derajat kita menjadi lebih tinggi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, ya mohon maaf. Inilah pemahaman saya tentang pertemuan yang Miss Winserly ajarkan pada pelajaran sosiologi dari pertemuan pertama sampai terakhir. Saya Mahastar, terima kasih.